bau kanan ya. Karena memang sudah terlihat banget sih dari seri pertama Iya, iya. sampai akhirnya dia kecelakaan di Lemang itu, Marc Marquez sangat struggle ya, khususnya di hari Minggu ya, saat balapannya balapan lap panjang. Karena memang dia sempat di sprint race dia bagus, di kualifikasi dia bagus, yang lapnya tidak banyak. Tapi saat di hari Minggu itu, saat main race, dia sangat struggle sekali kondisi fisiknya ya, menandakan. Selamat pagi Bung Henry. Pagi Bung Henry. Pagi, pagi Mas RH, Mbak Janti, sehat, Sehat Bung Henry. sehat, alhamdulillah. Dari senyumnya sih kayak bugar banget ini. Dari senyumnya bugar banget ya. Ya Bung Henry, nih akhir pekan ini balapan MotoGP bergulir lagi masuk ke seri MotoGP Italia 2026. Kita buka dengan kabar dari Marc Marquez yang katanya udah fit nih, tapi masih harus ngikutin beberapa tes medis. Masih ada tes medis Nih lagi. sebenarnya kondisi Marquez seperti apa sih Bung Henry jelang balapan nanti? Ya, kalau kita dengar komentarnya Marc Marquez ya kemarin, Marc Marquez ini kan memang sudah lolos dari tes medis di sirkuit di hari Kamis ya. Tapi memang nanti kondisinya akan dilihat lagi setelah free practice di hari ini ya. Dan yang pasti kalau memang tes medis di hari Kamis kemarin itu menyatakan bahwa Marc Marquez sudah bisa fit balapan, seharusnya sih kondisinya sudah oke ya. Tapi masalahnya kan itu tes medis ini kan ini ya berupa data lah ya, kayak CT scan segala macam. Tapi kan bagaimana kondisi bahu dan kaki dari Marc Marquez ini kan kita belum tahu kalau saat mengendarai motor, dan itu akan baru bisa diketahui di free practice hari ini ya. Dan kemarin pun Marc Marquez bilang sebenarnya yang lebih membuat dia khawatir itu kondisi di bahu kanannya ya. Dan dia juga sempat ngomong kemarin kalau cedera kaki sebenarnya dia di MotoGP Catalunya kemarin udah siap comeback gitu, kalau kayak kaki doang kata dia. Tapi ini masalahnya memang kondisi bahu kanan ini kan memang cedera yang sangat berkepanjangan lah ya untuk Marc Marquez. Mungkin kalau kita flashback ke belakang, ini pun cedera yang dia dapat saat dia crash di MotoGP Mandalika di tahun lalu ya. Dan di awal musim ini dia sangat struggle dengan kondisi bahu kanan itu, karena ada salah satu metal lah ya, atau plat di cedera di bahu kanan itu yang mengenai sarafnya ya. Dan ini bahu kanan ini kan memang sangat penting sekali buat pembalap ya, karena ini power untuk kekuatan tangannya juga ya, untuk mengendari motornya. Jadi memang bahu kanan inilah yang akan menjadi sangat krusial, dan Marquez pun sudah bilang kemarin target dia di MotoGP Italia ini bukan untuk mengembalikan dia ke jalur persaingan menjadi juara dunia. Dia hanya ingin melihat kondisinya untuk demi apa yang terjadi di jangka panjang gitu ya. Karena memang dia bilang kalau misalkan dia datang di MotoGP Italia ini dengan ambisi bahwa dia harus mempertahankan gelar di tahun lalu, dia bakal crash lagi dan punya potensi cedera lebih parah lagi ya. Dan tentu Marc Marquez harus mengingat ya apa yang terjadi di MotoGP tahun 2020 ya. Saat itu dia juga crash dan kemudian operasi, dan dia comeback dan akhirnya cedera lagi karena terlalu mungkin saat itu egonya masih tinggi segala macam. Dan akhirnya benar-benar harus cedera panjang ya. Dan mungkin saat ini Marc Marquez sudah lebih wise, dan memang usianya pun sudah usia di penghujung karir pembalap MotoGP ya. Jadi memang dia harus sangat berhati-hati lah dengan kondisi cedera, khususnya cedera bahu kanan. Cedera bahu kanannya ya. Betul. Bung, kalau melihat kondisi Marquez nih, itu apakah dengan kondisi ini cukup berisiko nggak sih buat dia tampil lagi seperti itu? Katanya kan dijelaskan dia pernah crash gitu-gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita dibilang beresiko, sangat beresiko ya. Tapi yang satu sisi lain harus kita ingat, MotoGP ini adalah manusia-manusia superhuman lah ya, kita bisa sebutnya seperti itu ya. Bayangkan seorang Marc Marquez yang mungkin baru sekitar 1 bulanan atau mungkin belum 1 bulanan dia operasi sudah harus balapan lagi ya. Itu kalau gue bayangkan kalau kita itu 1 bulan operasi kayaknya masih mager tuh buat apa-ngapain tuh kan, dia udah harus balapan lagi. Jadi memang superhuman semua ya. Dan bahkan kemarin Grace ini juga sempat bilang bahwa Alex Marquez
akan hanya absen 2 balapan ya. Itu artinya kan padahal kita sama-sama tahu bahwa kecelakaan di Catalunya itu parah banget kan. Dan itu memang kecelakaan horor. menggambarkan bahwa pembalap MotoGP ini memang superhuman ya. Kalau memang kembali resiko tentu ada resiko, tapi memang sikap yang diperlihatkan Marc Marquez sudah tepat ya, bahwa dia tidak akan terlalu ngotot, tidak akan terlalu nge-push lap time-nya nanti di hari Jumat ini. Dia hanya ingin melihat bagaimana respon dari bahu kanannya ya. Karena perlu diingat mungkin ya kalau kita mungkin bisa diralat ya dari operasi sampai dengan hari Jumat di MotoGP Italia ini, bahkan Marc Marquez belum sempat melakukan tes motor di lintasan ya. Iya, betul. Kan ini pertama kali kan, ini pertama kali nih Marc Marquez kembali langsung dari MotoGP, dan kalau memantau di Instagramnya pun kemarin Marc Marquez hanya latihan-latihan ringan nih, latihan-latihan fisik, pakai beban segala macam. Tapi kan itu akan sangat berbeda kalau sudah ada di atas motor MotoGP ya, yang memiliki power sangat besar dan sangat fisik, demanding secara fisik ya. Ini akan menjadi sangat krusial lah, dan semoga lah ya Marc Marquez benar-benar menuruti apa kata-kata dia, jangan sampai nanti udah di track dia ke bawah nafsu juga suasana dia. Ya. Jangan sampai pas nyoba motor beneran dia langsung ini lagi. Lebih semangat. Betul. Nah, Bung Henry, tadi udah diulas juga sama Bung Henry, Marc Marquez adalah Marc Marquez nih, ketika udah dia mungkin sebelum balapan bilangnya kayaknya santai aja, ini aja, tapi kalau udah di sirkuit kayaknya dia bakal tetap jor-joran, bakal tetap bersaing, pasti pengennya tetap naik podium, menang. Nah, kalau Bung Henry prediksi sendiri nih, performa Marquez di akhir pekan nanti gimana? Bisa nggak dengan kondisi dia sekarang naik podium atau nyaingin para pembalapnya, para rivalnya? Ya, kalau dalam kondisi Marc Marquez yang dalam kondisi fit, kalau kita bicara di MotoGP Mugello tahun lalu, Marc Marquez sangat luar biasa di Mugello ya. Dan bahkan Marc Marquez memutus dominasi Pecco Bagnaia yang 3 edisi berturut-turut di MotoGP Italia, di balapan kandang Pecco selalu menang. Nah, itu diputuskan oleh seorang Marc Marquez di tahun lalu ya. Tapi masalahnya saat ini Marc Marquez dalam kondisi cedera, dan kita belum tahu bagaimana situasi bahu kanannya. Dan mungkin apa yang harus dilakukan Marc Marquez adalah tadi ya, kembali lagi bahwa dia harus bermain safe, bermain aman, dan harus tahu betul sejauh mana sih limit dari bahu kanannya ini ya. Karena sebenarnya terlepas ya dari keharusan dia untuk mempertahankan gelar, sebenarnya Marc Marquez sudah tidak terlalu agresif pun dia sudah bisa, karena tahun depan dia sudah mengantongi kontrak bersama Ducati ya. Ini berbeda situasi seandainya Marc Marquez memang belum punya kontrak di tahun depan ya. Ini kan situasinya Marc Marquez sudah mempanjang kontrak bersama Ducati, meskipun sampai hari ini belum diumumkan ya, tinggal pengumuman resmi saja gitu. Jadi memang andai pun Marc Marquez bermain aman mungkin di 2-3 race ini, itu masih oke lah untuk Marc Marquez, meskipun dia harus memang benar-benar mengubur lah ya impiannya untuk bisa mempertahankan gelar. Karena sekarang pun dengan dia absen di hari Minggu di Lemang, kemudian juga kemarin di Catalunya, dia sudah berselisih 85 poin ya dari posisi pertama dari Marco Bezzecchi. Yang memang dia artinya 85 poin itu juga bukan poin yang bakal gampang dikejar ya, apalagi 2 April ini juga Bezzecchi dan Martin juga sedang on fire ya di MotoGP musim ini. Bung, ini kan sejauh ini bisa dibilang nggak sih Marc Marquez itu ekspektasinya di bawah ekspektasi ya performanya? Apa karena ini memang belum maksimal atau belum pulih sepenuhnya dari cedera bahunya itu ya? Sangat berpengaruh berarti ya Bung ya? Apa gimana? Iya benar, dan bahkan sebenarnya ini seperti ini ya, Marc Marquez ini seperti main petak umpet ya di awal musim bersama Ducati ya, karena memang dia ini menyembunyikan ya kondisi bahu kanannya sebenarnya, karena memang dia sudah merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan bahu kanannya itu sudah cukup lama, tapi dia memaksakan karena memang itu tadi, kembali lagi dia berambisi untuk mempertahankan gelarnya ya, karena memang kalau dia harus operasi di awal musim itu bakal membuat dia akan kehilangan kans untuk menjadi juara dunia. Tapi itu sudah akhirnya memang resikonya malah jadi lebih berat lagi ya, karena kemarin di Lemang pun dia mengalami cedera yang baru lagi di kaki kanan, yang meskipun cedera di kaki kanannya tidak terlalu parah ya, tapi memang Marc Marquez harus membayar mahal juga nih keputusan dia menyembunyikan kondisi bahu kanannya ya. Karena memang sudah terlihat banget sih dari seri pertama sampai akhirnya dia kecelakaan di Lemang itu, Marc Marquez sangat struggle ya, khususnya di hari Minggu ya, saat balapan lap panjang. Karena memang
dia sempat di sprint race dia bagus, di kualifikasi dia bagus, yang lapnya tidak banyak, tapi saat di hari Minggu itu saat main race dia sangat struggle sekali kondisi fisiknya ya, menandakan bahwa memang untuk endurance-nya jangka panjangnya ini bahu kanannya sangat-sangat membuat dia tersiksa ya, dan memang keputusan operasi tepat meskipun kembali lagi ya, kalau gue pribadi sedikit menyalahkan lah bahwa Marc Marquez sempat menyembunyikan kondisinya ya dengan tim Ducatinya itu sendiri. Nah, Bung Henry, selain Marc Marquez ada adiknya juga nih yang cedera parah nih ya. Sementara Ducati sebenarnya lagi berusaha untuk menyaingin Aprilia. Ini gimana nih kondisinya setelah Alex Marquez cedera, Marc Marquez juga lagi nggak prima. Mungkin masih ada di Gia, tapi ya kita nggak bisa berpaku dengan pembalap 1-2 aja untuk bersaing sama Aprilia yang lagi ganas-ganasnya. Ini kalau Bung Henry ngeliat siapa yang akhirnya akan diandalkan Ducati nih untuk nyaingin Aprilia? Iya, setuju ya bahwa memang sebenarnya di atas kertas saat ini Ducati sedang membutuhkan semua pembalap terbaiknya lah ya untuk tampil, karena memang persaingan musim ini ternyata di luar ekspektasi juga, bahwa ada Aprilia yang muncul sebagai tim dengan motor terkencang meskipun di beberapa seri terakhir dan khususnya di Catalunya ya, Aprilia juga ternyata juga tidak terlalu dominan begitu ya, mengingat Jorge Martin pun kesulitan meskipun Marco Bezzecchi walaupun nggak podium tapi masih ada di top 5 ya, itu menandakan bahwa memang Marco Bezzecchi sejauh ini paling konsisten lah. Dan mungkin untuk MotoGP Italia harapannya memang ada sosok Pecco Bagnaia ya, ini balapan kandang dia, dan dia juga punya rekam jejak yang sangat baik sekali ya di sirkuit Mugello, dan mungkin kalau kita lihat lagi di tim VR46 pun ini juga akan menjadi home race ya, home race dari VR46 ya, karena ini tim milik Valentino Rossi dan kebetulan dua pembalapnya pun sama-sama dari Italia ya, ada Di Gia dan juga ada Morbidelli ya, dan mungkin keduanya juga akan sangat termotivasi sih untuk balapan Mugello ini, dan mungkin khususnya Fabio Di Gia walau bagaimanapun saat ini dia adalah pembalap terbaik Ducati di klasemen ya. Betul. Meskipun VR46 bosnya Valentino Rossi sudah memberikan sinyal jelas ya kemarin di balapan Catalunya atau Lemang ya, dia bilang bahwa memang Di Gia akan hengkang dari timnya ya. Dan memang ini juga akan menjadi balapan terakhir Di Gia berarti bersama VR46 dengan motor Italia, pembalap Italia, dan kalau memang Di Gia bisa memberikan hasil yang spesial di home race-nya ini juga akan sangat bagus lah untuk musim terakhirnya bersama VR46 ya. Nah, Bung Henry, selain soal Alex Marquez juga ada yang jadi sorotan nih. Ada pembalap veteran yang akhirnya comeback ke MotoGP Italia 2026 nanti. Itu ada Cal Crutchlow yang akan gantikan Johann Zarco di LCR Honda nih. Nih, menurut Bung Henry, pemilihan Crutchlow untuk gantiin Zarco tepat gak sih? Karena memang kan udah lama juga nggak balapan, terus juga secara faktor usia juga udah nggak muda lagi. Ini gimana nih menurut Bung Henry nih? Ya, ini cukup menarik ya keputusan Honda untuk menarik Cal Crutchlow. Tadi sebentar kata Janti bilang ya bahwa Cal Crutchlow mungkin dari sisi usia sudah tua dan mungkin juga sudah lama sekali dia tidak balapan ya. Kompetitif ya. Iya, tapi mungkin keputusan Honda untuk mengganti Zarco dengan Cal Crutchlow sangat masuk akal juga ya. Cal Crutchlow ini juga berstatus pembalap yang sangat berpengalaman ya, yang artinya bahwa di balapan MotoGP Italia di Mugello ini tidak akan dimanfaatkan Cal Crutchlow khususnya untuk berprestasi ya, karena memang sangat sulit sekali pembalap pengganti bisa tampil kompetitif ya di balapan utama MotoGP ya, itu sangat hampir mustahil sekali ya, sangat jarang sekali ada pembalap pengganti yang bisa kompetitif ya. Dan mungkin tujuan dari Honda menurunkan Cal Crutchlow adalah bagaimana pembalap ini bisa memberikan masukan ya untuk develop motor Honda untuk sisa musim ini ya, itu akan sangat penting sekali karena Cal Crutchlow ini adalah pembalap yang pernah mengendarai motor berbeda-beda di MotoGP ya. Dia pernah di Yamaha, pernah di Ducati, pernah di Honda, pernah, dan itu sangat penting sekali ya masukan dari Cal Crutchlow untuk pengembangan motor Honda di sisa musim ini, dan bahkan juga mungkin bisa juga memberikan masukan untuk motor Honda tahun depan, yang dimana sama-sama kita tahu bahwa eranya akan bergeser ya dari 1000 cc ke 850 cc. Jadi memang peran Cal Crutchlow sebagai pengganti Zarco ini bukan untuk mencari poin, bukan untuk bisa meraih hasil prestasi, tapi lebih untuk ke develop motor Hondanya ya, karena memang Honda saat ini sedang mulai bangkit, sudah mulai improve di MotoGP dengan menempatkan Joan Mir, Luca Marini lebih sering lagi di top 10, dan mungkin
dengan masukan seorang Carl Crutchlow yang sangat berpengalaman sekali lah ya, dengan berbagai karakteristik motor MotoGP di Honda, di Ducati, di Yamaha, bisa memberikan masukan berharga lah untuk Honda. Nah, Bu Hendri, kalau kita geser lagi nih ke kelas Moto3, ini juga ada pembalap Indonesia, mungkin penampilannya akan dinantikan banget, yaitu Veda Ega ya. Dan ternyata ada catatan manis juga Veda Ega di sirkuit Mugello ketika masih tampil di kelas di ajang Red Bull Rookies. Ternyata dia pernah sapu bersih kemenangan di 2 balapan pada 2025. Ini menurut Bu Hendri, gimana prediksinya nih? Akankah jadi modal manis, bisa juara, atau sebenarnya persaingannya masih ketat banget kalau di Moto3 nih? Ya, memang kalau kita bicara Veda Ega di Mugello ini memang track yang sangat bersahabat lah ya buat seorang Veda ya. Dan tadi Janti sudah bilang bahwa di ajang Red Bull Rookies tahun lalu dia bahkan sapu bersih kemenangan ya di sirkuit Mugello. Dan mungkin di beberapa wawancara pun Veda bilang bahwa memang salah satu track favoritnya itu Mugello ya. Dan kebetulan kemarin pun gue sempat ngobrol juga dengan ayahnya Veda ya, Sudarmono, dan dia bilang bahwa dari sejak dia main game itu dia sudah suka sirkuit Mugello katanya si Veda ini. Jadi sebelum dia jadi pembalap gitu ya, udah suka sirkuit favoritnya yang Mugello ya. Iya, bahkan saat main game pun dia sudah suka sirkuit Mugello ya, karena memang mungkin kalau buat pecinta game MotoGP ya, Mugello ini mungkin salah satu track yang mudah ditaklukkan ya, karena memang tidak banyak tikungan sulitnya, tidak banyak tikungan lambat, banyak sektor lurus panjang, dan ini juga sirkuit high speed ya. Jadi memang ini sirkuit yang benar-benar seharusnya nih udah di luar otaknya Veda nih ya, karena memang di game pun dia sudah memainkannya, dan di Red Bull Rookies tahun lalu pun dia bisa sapu bersih kemenangan. Tapi kembali lagi bahwa saat ini Veda ada di kelas yang lebih berat ya dari Red Bull Rookies ya, yaitu Moto3. Dan di Moto3 ini juga memang persaingan antar pembalapnya sangat ketat ya, dan betul, dan bahkan kalau kita lihat ya di latihan bebas, di kualifikasi, bahkan selisih 1 detik pun itu bisa berselisih antara posisi 1 sampai posisi 20 gitu ya, bahkan padahal enggak 1 detik tuh selisihnya tuh ya, tapi sangat berpengaruh sekali. Dan ini menandakan bahwa 0,1 0,2 detik pun ini sangat berguna ya di balapan Moto3, dan itu yang akan dicoba oleh Veda ya. Dan itu sudah mungkin sedikit PR lah ya kalau kita lihat di MotoGP Catalunya kemarin, bahwa Veda di hari Jumat sampai kualifikasi dia tidak terlalu optimal ya. Tidak optimal, dan mungkin kalau kita melihat di hari Sabtunya ya, saat di Catalunya saat itu Veda sebenarnya punya potensi untuk bisa lolos ke Q2, tapi memang traffic yang terlalu banyak ya di track di saat Q1 membuat saat Veda ingin melakukan fastest lap yang bagus, tapi terganjal pembalap ada di depan dan terganggu pembalap ada yang di belakang. Dan mungkin sangat penting sekali bahwa buat Veda di Mugello ini dia langsung punya catatan waktu yang membuat dia bisa langsung tembus ke Q2 saat kualifikasi ya, yang artinya memang setidaknya dia harus ada di 14 besar saat sesi praktis di hari ini, dan itu sangat penting sekali ya. Dan mungkin karena memang Veda sudah punya data yang bagus di Mugello, dan tahun lalu pun dia sudah menang sapu bersih kemenangan, ditambah fakta dia memang sangat suka track ini, sehingga Veda bisa memulai free practice di hari ini dengan tidak dari nol lah ya. Dia sudah punya datanya, dan dia tinggal mencari setelan motor terbaiknya lah di balapan kali ini, karena memang motornya kan beda nih dengan Red Bull Rookies tahun lalu, dan Honda Tim Asia pun tentunya juga harus bekerja keras juga nih untuk bisa memberikan motor yang bagus buat Veda ya. Tapi yang satu hal yang pasti bahwa Veda sudah membuktikan bahwa dari seri pertama sampai kemarin di Catalunya dia setidaknya bisa selalu bersaing di top 10 ya. Dan bahkan kemarin di Catalunya sama-sama kita tahu dia hanya start di posisi ke-20 ya, tapi dia bisa finish di posisi ke-8 ya, dan itu luar biasa. Kalau bukan pembalap yang spesial itu tidak akan bisa ya, karena kembali lagi bahwa Moto3 ini persaingannya sangat ketat. 1 detik pun itu 1 detik berarti banget ya. Betul, sangat berarti sekali, bisa berselisih antara pembalap 1 dengan pembalap yang ada di posisi ke-20 gitu. Nah, Bu Hendri, tapi apa sih sebenarnya bikin Veda Ega nih kalau lagi di kualifikasi tuh kayaknya tampilnya nggak optimal banget, akhirnya bisa startnya jadi dari belakang, tapi dari ketika balapan utamanya, wah gacornya bukan main. Ini apa sih sebenarnya? Karena memang ada pembalap lain jadi makin terpacu gitu kan? Apa sih sebenarnya faktor yang bikin Veda Ega tuh penampilannya masih inkonsisten dari kualifikasi ke balapan utama? Iya, ini menarik ya. Kalau kemarin, kalau perbincangan gue dengan ayahnya Veda ya,
Bang Momon dia bilang bahwa memang Honda Tim Asia ini selalu mengeluarkan atau membuat inovasi baru lah di motor di setiap sesinya ya. Jadi mungkin di latihan bebas ada sesuatu yang baru, mungkin setelan suspensinya segala macam. Dan itu membuat Veda harus terus beradaptasi lah dengan hal-hal baru yang dibuat oleh tim Honda Tim Asia ini ya. Dan mungkin kalau apa yang kita belajar di Catalunya kemarin, ya mungkin ya development yang dilakukan oleh Honda Tim Asia di motor di saat latihan bebas sampai kualifikasi mungkin tidak terlalu cocok dengan adaptasi gaya balap dari Veda, dan itu yang membuat Veda sedikit memulai Catalunya ini dengan tidak terlalu baik ya. Dan mungkin kalau kita belajar lagi mungkin saat dia podium ya di Brazil saat itu Veda sudah kencang sejak hari Jumat, dan mungkin saat itu develop yang dilakukan oleh tim Honda Tim Asia sudah baik sejak hari Jumat ya. Dan mungkin itulah yang kita harapkan ya, bahwa memang apa yang diberikan oleh tim Honda Tim Asia ini sudah membuat Veda bisa langsung kencang di hari Jumat ini. Karena memang kembali lagi ya, Mugello ini adalah track yang tidak hanya disukai oleh Veda ya, banyak pembalap yang suka dengan track ini, dan semua pembalap pun mayoritas tentunya lebih punya jam terbang tinggi dibandingkan Veda di Mugello, yang membuat tentunya rekam jejak di tahun lalu tidak akan menjadi jaminan utama ya Veda bisa kompetitif. Bakal ada banyak sekali variabel-variabelnya ya, bahwa Veda harus bisa langsung kompetitif di hari Jumat, dia harus bisa langsung menemukan motor yang kompetitif. Tapi memang satu sisi lain bahwa Veda menyukai track ini juga sudah menjadi nilai plus lah ya untuk Veda bisa memulai akhir pekan ini dengan rasa percaya diri tinggi. Bu Hendri, kalau bicara soal Vega, nih ada yang lagi rame juga dibahas soal rivalitasnya dia sama pembalap Malaysia ya, Hakim Danis. Ini sebenarnya gimana sih kalau menurut Bu Hendri rivalitasnya? Iya, sebenarnya kalau lihat dari papan klasemen ya Hakim Danis masih jauh ada di peringkat 11. Betul, masih ada jauh di bawahnya Vega. Tapi kalau lihat dari balapan kemarin terakhir, dia finish di atasnya Vega satu posisi. Dari negara tetangga kan, nah ini akhirnya lebih kuat rivalitasnya. Betul, memicu adanya perdebatan. Kalau Bu Hendri sendiri lihat rivalitas antara Vega dengan Hakim Danis gimana nih? Ya kalau kebetulan gue sempat nanya ya sama Veda pas jelang awal musim Moto3 ya, sebenarnya hubungan dia secara personal ya sama Hakim Danis sih sebenarnya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ini mungkin yang bikin rame adalah faktor pertama tentu ini karena ini ya Indonesia lawan Malaysia ya. Betul. Di mana-mana ramai itu rivalitasnya itu. Betul, selalu menarik dibahas ya. Dan mungkin yang kedua juga media-medianya juga yang manas-manasin nih. Betul. Hati-hati media-media ya. Iya, kalau dipantau-pantau nih kan selalu ini kan, jadi kalau misalkan Hakim Danis finish di depan Veda langsung dibikin angle gitu, wah pembalap Malaysia unggul ya. Jadi memang kayaknya lebih gengsi antara Indonesia Malaysia aja sih, karena tapi memang persaingan dua pembalap ini juga sudah sangat menarik ya sejak Rookies tahun lalu, di mana Hakim Danis pun ada di posisi ketiga klasemen akhir dan Veda ada di posisi kedua, dan dua pembalap ini juga udah sering banget lah terlibat persaingan-persaingan rivalitas ketat lah ya di track. Tapi secara personal memang sebenarnya hubungan Veda dan Hakim Danis pun nggak ada yang gimana-gimana gitu ya, cukup baik lah sejauh ini ya. Tapi menurut gua selama ini persaingan sehat sih masih oke lah ya, bagaimana memang dua pembalap ini pun tampaknya tidak terlalu terpengaruh begitu ya dengan apa pemberitaan di luar apa segala macam, karena memang komentar netizen baik, betul, karena Veda juga hanya fokus lah ya untuk bisa memberikan yang terbaik lah di musim debutnya di ajang Moto3 musim ini. Bu Hendri, kalau tadi udah bahas Vega, ada satu pembalap Indonesia lagi di Moto2 tuh Mario Aji yang di seri kemarin harus absen, terus nggak tahu kita mungkin Okezaners masih belum tahu apa penyebabnya dan apakah dia bisa tampil juga di Moto2 Italia akhir pekan ini. Ada update-annya gimana, Bung Hendri? Iya, kalau kemarin dirilis yang disebar oleh tim Honda Tim Asia, tampaknya memang Mario Aji belum bisa tampil ya di MotoGP Italia ya. Yang artinya 2 race berturut-turut, berarti Mario Aji masih belum bisa tampil. Dan untuk penyebabnya memang adalah cedera ya, karena memang sebelum dia absen di Catalunya dia sempat mengalami crash ya di balapan di sirkuit Lemang. Dan memang Mario Aji ini salah satu pembalap yang bisa dibilang memang sudah bolak-balik melakukan operasi juga ya. Jadi memang sangat disayangkan sekali ya bahwa perjuangan Mario Aji di
harus terganggu lagi dengan cedera ya, karena di tahun iya, lalu pun dia mengalami hal sama, sempat kompetitif di awal musim tapi harus operasi dan absen beberapa seri dan sangat struggle. Dan di awal musim ini juga sebenarnya Mario Aji ini sudah mulai improve lah ya, sudah menunjukkan perkembangan meskipun masih sulit untuk setidaknya bersaing di top 10 atau di top 15 yang artinya persaingan zona poin. Tapi setidaknya Mario Aji sudah berusaha ya untuk memulai musim dengan baik, tapi memang dengan absennya dia di 2 balapan ini tentu akan sangat memukul sekali lah ya untuk mentalitas dia, untuk daya juangnya dia. Tapi tentunya semoga Mario Aji bisa comeback lebih cepat, bisa menunjukkan lagi performanya bahwa memang dia masih layak ya di ajang Moto2, karena walau bagaimanapun Moto2 tahun ini bisa menjadi pembuktian apakah seorang Mario Aji masih stay di Moto2 tahun depan atau harus lengser dari Moto2 mungkin ke Superbike, ke Supersport. Itu akan menentukan lah ya bagaimana orang Mario Aji tampil di sisa musim ini di Moto2. Bu Henry, mungkin ini terakhir prediksi seperti biasa nih, 3 besar di MotoGP Italia 2026 siapa dan aja? Gimana untuk Vega? Prediksi Bung Henry finishnya di posisi berapa nih akhir pekan nanti? Veda, kalau Veda harapannya tentunya kalau kita lihat bahwa dia memang punya rekam jejak baik di catatan manis ya situ ya. Ya setidaknya mungkin dia bisa top 5 di Mugello ini, dan mungkin kalau dia bisa nempel di grup depan tuh di lap-lap akhir itu biasanya Veda pinter tuh nyari-nyari slipstream segala macam, dan di situ mungkin akan ada kemungkinan untuk kans naik podium ya. Itu akan sama-sama kita tunggu lah, semoga Veda bisa langsung nempel di grup depan dari awal lap, dan dengan begitu nanti kans dia untuk bisa finish podium bakal sangat besar lah, atau mengulang pencapaian saat dia di Moto3 Brazil ya, saat dia finish ketiga saat itu. Betul. Kalau untuk 3 besar MotoGP Italia, gimana Bung prediksi Henry? Bung? Ya, ini akan menjadi balapan yang sangat-sangat penting untuk pabrikan Italia ya, Aprilia, Ducati. Tentunya ini 2 pabrikan ini akan sangat-sangat all out ya. Dan kalau kita melihat tren performanya, kayaknya si Marco Bezzecchi akan kembali coba memenangkan balapan lagi ya, karena memang dia sangat konsisten. Mungkin Bezzecchi akan posisi pertama, dan posisi kedua tampaknya ada pembalap Ducati ya, mungkin Pecco Bagnaia lah ya, yang akan menjadi andalan utama dari Ducati nih, karena Marc Marquez kan belum fit ya. Dan mungkin di posisi ketiga akan ada pembalap Italia lagi, mungkin Fabio Di Gia yang artinya nanti podium hari Minggu 3-3-nya pembalap Italia semua nih. Sapu bersih ya Italia. Betul, ini akan sangat spesial nanti atmosfernya ya kalau itu benar-benar terjadi ya. Dan Rossi bangga banget kayaknya nih kalau sampai datang. Aduh, udah ada ini belum sih info-info Valentino Rossi datang ke sirkuit, Bung Henry? Kalau kita ngelihat beberapa musim terakhir sejak dia punya tim, dia sebenarnya lebih sering datang ke di Misano ya. Tapi karena kan Misano itu sangat dekat dengan tempat dia tinggal ya, di Tafulia ya. Tapi memang seharusnya kemarin kan di Catalunya pun dia datang ya. Ini karena masih di Italia sih seharusnya datang juga, cuman karena kita lihat dulu nih ada jadwal balapan juga nggak Valentino Rossi, tapi kalau melihat kalender balapannya sih nggak ada sih, tapi seharusnya datang ya. Tapi memang biasanya dia lebih datangnya ke Misano sih daripada ke Mugello gitu. Ya, nanti kita tinggal nunggu ini ada Rossi apa enggak. Terima kasih banyak Bung Henry. Udah berbagi di Morning Zone hari ini, ngasih spill spill menarik juga. Sehat selalu Bung Henry, selamat pagi dan salam olahraga. Mas Erhan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.